Oke, apakah sudah muncul? Iya, sudah muncul, Pak. Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, ketemu lagi dengan saya Ahmad Marsehan selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer. Hari ini adalah pertemuan ke-11 kita dengan materi Microsoft Office Excel. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kita masuk ke slide. Materi kita hari ini adalah tentang Microsoft Office Excel. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu apa itu Microsoft Office Excel. Jadi Microsoft Office Excel ini atau software adalah bagian dari aplikasi Microsoft Office. Aplikasi Microsoft Office itu kan ada Word, PowerPoint, dan juga Excel. Excel ini adalah sebuah perangkat lunak yang memiliki kegunaan sebagai pengolah data. Aplikasi ini biasa digunakan sama akuntansi atau orang-orang yang bekerja di kantoran. Biasa digunakan sama pekerjaan yang berhubungan dengan pengolahan data angka. Kita lanjut. Materi pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah membuat tabel sederhana. Yang kedua itu menerjemahkan operasi dasar matematika. Yang ketiga itu mengolah suatu data menggunakan fungsi atau formula. Baik, kita lanjut. Untuk teman-teman sekalian bisa juga membuka aplikasi Microsoft Excel-nya. Di sini kita akan membuat tabel secara sederhana. Ini salah satu untuk membuat tabel ini bisa kita masuk ke Microsoft Excel. Oke. Baik teman-teman, apakah muncul tampilan Microsoft Excel-nya pada layar kalian? Muncul, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Di sini saya sudah mempunyai daftar tabel. Anggap saja ini adalah data nilai mahasiswa kelas A. Jika kita ingin membuat sebuah tabel, kita harus tahu dulu atau kita harus mempunyai data untuk yang ingin dijadikan tabel. Contohnya ini data nilai mahasiswa, blok atau sort terlebih dahulu bagian yang ingin kita jadikan tabel. Ingat, blok atau sort terlebih dahulu bagian yang ingin kita jadikan tabel. Tampilan seperti ini, layar hitam atau ada seperti ini adalah bagian yang ingin saya jadikan tabel. Teman-teman bisa masuk ke home dan pilih bagian border bottom. Bisa pilih or border. Ini adalah cara yang pertama. Atau bisa juga teman-teman langsung blok bagian yang ingin kalian jadikan tabel. Oke, perhatikan keyboardnya. Itu bisa menekan kontrol dan angka 1. Teman-teman bisa menekan kontrol dan angka 1. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini, format cell. Kita lanjut pilih ke menu border. Cukup pilih menu outline dan inside. Lalu tekan OK. Oke, teman-teman. Untuk pembuatan tabel, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melanjutkan materi? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Belum ada, Pak. Cukup. Nah, kita lanjut ke materi. Oke. Kita lanjut ke materi. Di sini menerjemahkan operasi dasar matematika. Nah, dalam menerjemahkan dasar operasi matematika ini kita kan dulu dari sewaktu kita duduk di bangku sekolah dasar, kita pernah belajar matematika bahwa matematika itu adalah rumus pasti. Yang artian di sini adalah untuk matematika sendiri itu adalah rumusnya, misal rumus penjumlahan N1 ditambah dengan N2 maka sama dengan hasil. Jika pada Microsoft Excel
itu sama dengannya dilakukan di awal kalimat. Jadi sama dengan N1 ditambah N2. Untuk N1 sendiri di sini adalah nilai yang ingin kita input. Di sini ada rumus penjumlahan. Untuk rumus penjumlahan itu adalah sama dengan N1 ditambah N2. Dan untuk pengurangan di sini adalah sama dengan N1 dikurang N2. Nah, dan untuk perkalian, simbol yang digunakan pada Microsoft Excel di sini adalah simbol bintang. Kalau untuk di matematika itu biasanya pakai simbol X atau simbol kali. Serta untuk pembagian di sini pada Microsoft Excel menggunakan simbol tanda garis miring, bukan titik dua. Jadi perlu kalian ingat, setiap penulisan rumus sama dengan itu diletakkan di awal, tidak bisa sama dengan di akhir. Untuk lebih memahami, teman-teman sekalian, kita masuk saja ke menu Microsoft Excel. Bisa teman-teman masuk. Oke, untuk rumusnya bisa kita coba. Penjumlahan tadi adalah sama dengan N1. N1 di sini kita contohkan nilai 45. Oke, ditambah dengan nilai N2. Nilai N2 sini kita anggap saja data B 20. Jika sudah, kalian tekan Enter. Seperti itu. Lanjut ke pengurangan, rumusnya adalah sama dengan N1 dikurang dengan N2. Jika sudah tekan Enter, lanjut dengan perkalian, sama dengan N1. Apakah bisa N1-nya kita rubah secara manual, kita input? Kita tidak menggunakan data 45 atau data B20, itu bisa. Misal N1 kita tulis manual itu misalnya 5 kali, masukkan simbol perkalian. Dan selanjutnya itu misal kita masukkan angka 3. Berarti di sini dibaca sama dengan 5 dikali 3. Jika sudah, tekan Enter. Seperti itu. Dan untuk pembagian sendiri rumusnya itu sama dengan N1. N1 kita ibaratkan 45 atau data A dibagi dengan N2. Lalu tekan Enter. Seperti itu. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, apakah ada pertanyaan sampai sejauh ini? Jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Belum ada, Pak. Mas, Pak. Oke, baiklah. Kita lanjut ke materi. Oke. Nah, di sini mengolah suatu data menggunakan fungsi atau formula. Formula yang kita gunakan di sini adalah rumus sum. Apa itu sum? Sum itu untuk menjumlahkan nilai secara menyeluruh. Yang kedua itu fungsi average, itu untuk mencari nilai rata-rata. Fungsi rumus max, mencari nilai tertinggi. Min, mencari nilai terendah. Dan fungsi terbilang, mengubah angka atau nominal menjadi huruf. Kita langsung masuk atau ke prakteknya saja. Masuk lagi ke menu Microsoft Excel. Oke. Di sini saya sudah punya data nilai mahasiswa. Saya sudah membuat contoh atau di sini ada kolom nomor, nama, tugas. Nah, di sini ada disuruh kita mengisi nilai tugas rata-rata. Nah, apa itu rumusnya? Nilai tugas rata-rata itu adalah rumusnya average. Berarti bisa kita gunakan average. Kita masukkan rumusnya sama dengan average. Nah, masukkan rumusnya, kita ingin mencari nilai rata-rata tugas. Karena di sini adalah yang ditanya nilai rata-rata tugas. Otomatis tugas 1 dan tugas 2. Kita blok seperti itu. Jika sudah, jangan lupa tutup kurung. Jadi, di sini sama dengan itu di awal kalimat. Apapun rumusnya, sama dengan tetap di awal kalimat. Jika sudah, kita tekan Enter. Untuk nilai tugas rata-rata, sudah muncul 77,5, dari tugas satunya 80 dan tugas 2 75. Selanjutnya di sini yang ditanya adalah terbilang. Nilai terbilangnya sama dengan rumusnya tadi apa? Rumusnya itu adalah terbilang. Jika sudah, kita buka kurung, masukkan yang ingin kita sebut atau datanya. Di sini saya menggunakan data E5 atau 77,5. Kita tutup kurung. Jika sudah, kita tekan Enter. Maka di sini nilai tugas dari si Andi
nilai rata-ratanya adalah 77,5. Selanjutnya, di sini ditanya jumlah nilai. Untuk mencari jumlah nilai itu adalah menggunakan fungsi rumus SUM. Kita masukkan fungsi rumus SUM, kita blok datanya. Jika sudah, kita kasih simbol tutup kurung, lalu tekan enter. Seperti itu. Nilai tertinggi adalah, rumusnya adalah sama dengan nilai tertinggi atau masukkan rumus max, masukkan atau kita sort datanya. Oke. Lanjut, tutup kurung, lalu tekan enter. Nilai terendah adalah rumusnya min. Kita sort datanya. Oke. Lalu kita masukkan tutup kurung. Oke. Nah, jadi untuk penulisan rumus Microsoft Excel ini sebenarnya sangat simpel. Kita cukup memasukkan satu rumus untuk semua rumus. Jadi di sini kan saya ada nama Andi, Bobby, Candy, Dodi, dan Edi. Saya cukup memasukkan rumus pada tabel si Andi. Untuk Bobby sampai dengan Candy itu tinggal saya drag saja. Bagaimana caranya? Perhatikan. Kita harus kursor kita ke angka 77,5 atau data Andi. Lalu di sini ada simbol di bawah sini ada kayak tanda tambah. Itu kalian tekan saja. Cara tekannya itu kalian tekan mouse sebelah kiri. Lalu kalian drag atau dorong ke bawah seperti ini. Jika sudah, kalian lepas. Oke. Jadi seluruh nilai itu sudah terisi secara otomatis. Baik itu dengan nilai terbilangnya, kalian drag aja seperti ini. Jika sudah, lepas. Untuk nilai jumlah nilai bisa kalian drag aja. Nilai tertinggi juga dan nilai terendah. Nah, jadi di Microsoft Excel ini fungsi rumusnya enak. Jadi dalam artian apabila terjadi perubahan data, terjadi perubahan nilai pada si Andi, semisal si Andi ini kan adalah nilai tugas duanya adalah 75 dan si Andi pengen nilainya 80, otomatis ada perbaikan data atau remedial. Jadi bisa kita input aja sini 75, kita input misal datanya ada perbaikannya 60. Contoh, kita tekan enter. Oke. Otomatis data untuk nilai tugas rata-rata berubah secara otomatis. Jadi tidak perlu lagi menginput ulang. Nah, selanjutnya di sini kan kita ada tabel yang tidak perlu digunakan seperti ini, kolom yang tidak perlu digunakan. Itu bagaimana cara membuangnya? Bisa kalian pilih ke menu bisa kalian drag atau kalian sort tabel yang tidak ingin kalian pakai. Selanjutnya masuk ke menu home, pilih delete table. Oke. Seperti ini contohnya. Oke, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jadi saya ingin menyampaikan sedikit. Fungsi rumus terbilang ini sebenarnya bisa dimodif. Semisal ada teman-teman nanti yang bekerja di bank, misal di sini kita tulis saja nama. Di sini kita buat dengan gaji, misal namanya di sini Abi, mempunyai gaji 1 juta. Oke, di sini kita sebut, masukkan rumus terbilang. Oke. Berapa sih gaji si Abi ini? Kan gaji si Abi kita sudah tahu 1 juta. Nah, untuk penyebutannya kita masukkan rumus terbilang. Oke. Masukkan rumusnya, masuk ke menu gaji. Tutup kurung. Nah, fungsi rumus terbilang kan 1 juta di sini. Jadi sama dengan terbilang buka kurung data yang ingin diinput, selanjutnya tutup kurung, dibaca 1 juta. Untuk menambah 1 juta rupiah, cukup kalian tambahkan simbol atau rumus dan spasi kutip 2 spasi rupiah seperti itu. Kita tekan enter. Jadi gaji si Abi adalah 1 juta rupiah. Apabila si Abi mengalami peningkatan gaji, misalnya gajinya adalah 2.500.000, kita tekan enter saja. Di sini terbilang atau terbaca 200, oke, kurang 1.
terbaca Rp2.500.000. Seperti itu. Nah, untuk penilaian gaji, jika kalian ingin menggunakan simbol rupiah, kalian bisa masukkan, posisikan di menu home. Jika sudah, di bawah general di sini ada seperti simbol dolar atau simbol mata uang, bisa kalian pilih. Nah, di sini banyak pilihan, bisa kalian menggunakan simbol mata uang rupiah, Inggris, euro, dan lain-lain. Karena kita ini di Indonesia, saya akan mencoba menggunakan simbol mata uang Indonesia. Maka gaji si Abi adalah Rp2.500.000. Seperti itu untuk terbilangnya. Oke, baiklah teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Pas, Pak. Cukup jelas, Pak. Ya, apa? Cukup jelas, Cukup Pak. jelas, Oke, Pak. siap. Nah, jadi sebelum menutup materi ini, saya ada tugas individu untuk teman-teman semua. Silahkan dicatat tugasnya. Tugasnya itu adalah teman-teman membuat daftar tabel nilai yang meliputi rumusan yang sudah kita bahas, yaitu fungsi rumusan, max, min, average, dan lain-lain sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Pak, tunggu sampai minggu depan. Untuk format tugasnya ini Microsoft Excel, bisa dikirimkan lewat email, bisa dikirimkan juga lewat WA. Jika ada teman-teman yang ingin mudik atau pulang kampung, Pak ingin kalian bisa membuatkan berbentuk short file ataupun hard file. Jadi tidak ada lagi alasan untuk teman-teman yang tidak ingin membuat tugas atau tidak mengumpulkan tugas. Bisa jika kalian ada yang ingin, Pak, saya tinggalnya pulang kampung, bisa tidak saya pakai kirim WA atau hard file? Bisa. Jadi Pak harapkan teman-teman semua dapat mengirimkan tugas. Oke, baiklah teman-teman. Itu saja materi pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Pak Ahmad warahmatullahi atas pemaparan wabarakatuh. materinya. Ya, ini peserta terakhir ya, Prof. Ya, dipersilakan pada Prof untuk memberikan komentarnya. Ya, baik Bu Rizky. Pak Ahmad, Ya, Mas Prof. Sehan sudah menampilkan bagaimana aplikasi Microsoft Office Excel. Ya, ini sangat penting. Kita kadang-kadang menjumlah angka dengan cepat gitu ya. Kemudian cari rata-rata dan seterusnya. Jadi terutama mengolah nilai mahasiswa. Nah, tetapi Ya, kadang-kadang format itu sudah siap saja masukkan angka, nanti rumusnya udah dimasukkan juga di situ. Kita tinggal mengoperasikan angka-angka pada setiap sel, kemudian akumulasinya berapa, dan kemudian rata-rata berapa. Baik, terima kasih. Kalau ada hal yang mau didiskusikan tentang penampilan Pak Ahmad, silakan. Kalau tidak, mungkin kita akhiri saja Bu Rizka ya di sini, atau Ya, Prof. ya, atau bisa dialog hal-hal yang lain. Mudah-mudahan harapan saya lulus semua dengan hasil yang bagus ya. Amin. Amin. Dan mungkin nanti akan siang